Halo Sobat Jakarta, apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat selalu. Pagi-pagi minum kopi, ditemani dengan roti selai kelapa. Podcast Jakarta kembali lagi untuk Sobat Jakarta semua. Oke Sobat Jakarta, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik yang tentunya sangat menarik sekali nih. Topik yang pertama mengenai program makan bergizi gratis. Topik yang kedua mengenai LTT atau luas tambah tanam dan serap gabah. Topik yang ketiga mengenai urban farming. Dan topik yang keempat nih, topik unggulan kita kali ini yaitu wawasan kebangsaan yang dikemas dengan permainan GTAG atau Generally Tactical Game. Nah, bersama saya Serka Kuat Mega Anggreni, host podcast yang bertugas pada hari ini, akan mengulik beberapa topik tadi lebih dalam. Bersama saya sudah hadir narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Komandan Kodim 0508 Depok, Kolonel Infantri Iman Widiarto STMM. Beliau alumni Akademi Militer tahun 2001. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S2-nya di Magister Manajemen STIE Ganesha tahun 2021 dan menyelesaikan pendidikan militer Sesko Luar Negeri di Brunei Darussalam dan sudah menjabat sebagai Komandan Kodim 0508 Depok sejak tahun 2023. Wah, luar biasa sekali kan narasumber kita kali ini. Tentunya Sobat Jakarta semua sudah penasaran. Langsung saja kita sapa yuk. Selamat pagi Bapak Dandim. Selamat pagi Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Mega. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu juga ya Pak. Amin, amin. Bagaimana sama-sama. Bapak? Sudah siap untuk berbincang-bincang nih mengenai topik-topik tadi? Sangat siap. Alhamdulillah. Ya. Nah, tapi sebelum itu nih Pak, Sobat Jakarta semua, saya akan mengajak Sobat Jakarta untuk menyaksikan video singkat berikut ini. Who gets to say it's too soon to be falling for you? 'Cause I've heard of things like this before, but didn't know the dream still came true. Who gets to say we're not right, that it won't work, you and I? 'Cause as long as it's worth fighting for, in our eyes, we should be fine. So what if we only just met? True love, don't wait for any man. And no one tells us what we can or can't do. Darling, I know that I'm in love with you. We'll just forget what they say. No use trying to explain. If they only knew the way we feel, this would all go away. Let's get out of this town and start a life somewhere else. Find a place where we can finally breathe and just act like ourselves. Oh, so what if we only just met? True love, don't wait for any man. And no one tells us what we can or can't do. Darling, I know. Oh,
Alhamdulillah, terima kasih kepada tim yang telah datang ke SDN kami. Tentunya ini sangat membahagiakan sekali bagi anak-anak, khususnya setelah sarapan mereka akan belajar menjadi lebih fokus dan tentunya lancar dalam belajarnya. Sebagai guru dan tenaga pendidik semua di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Aku suka sekali dengan musinya karena ini kan bergizi. Nah, Sobat Jakarta, video barusan merupakan video dapur program makan bergizi gratis, program Badan Gizi Nasional yang bekerja sama dengan Kodim 0508 Depok. Nah, Bapak Dandim, mohon diceritakan sekilas bagaimana awal penyiapan dapur program makan bergizi gratis hingga saat ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan ke teknis detailnya apa yang kita kerjakan di Depok, saya ingin mengajak kita semuanya supaya kita bisa memahami filosofi dari program makan bergizi gratis ini. Jadi setiap bangsa itu tentunya akan memiliki cita-cita nasional, gitu Mbak Mega. Jadi setiap bangsa, setiap negara itu memiliki cita-cita nasional. Ada yang ingin jadi bangsa besar, ada yang ingin menjadi bangsa yang kuat, ada yang ingin menjadi bangsa yang selalu ikut dalam percaturan ekonomi politik dunia dan sebagainya. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu bahwa pimpinan kita, presiden kita, kepala pemerintahan kita itu juga memiliki keinginan Indonesia harus menjadi bangsa yang besar. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang tahan. Ketika ada badai, tahan. Ketika ada masa paceklik, tahan. Karena apa? Karena penduduk kita ini nggak kecil, 280 juta jiwa. Sangat negara besar terbesar ya, keempat di dunia, ya, Mbak. betul, Nah, ini luar biasa. Kalau sampai sumber daya manusianya tidak baik, tidak mumpuni, tenaga kerja kita nggak terampil, tenaga kerja kita nanti nggak bisa ngerjakan hal-hal di perindustrian, pertanian dan sebagainya, apa yang terjadi? Kita kemungkinan akan menjadi bangsa gagal. Nah, karena visi itulah maka kita mulai menyiapkan SDM. Karena yang paling dominan dalam variabel sebuah bangsa itu adalah manusianya. Kalau manusianya baik, maka dia akan memperlakukan alam, material, peraturan dengan baik. Itu. Oleh karena itu, pimpinan kita mulai membuatlah program makan bergizi gratis. Kenapa? Agar anak bangsa Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, generasi yang intelektualnya cerdas, generasi yang kecerdasan emosionalnya tinggi, kecerdasan spiritualnya juga tinggi. Nah, ini berawal dari asupannya, makannya. Maka makannya harus sehat dulu, bergizi dulu. Nah, setelah kita memahami filosofi ini, maka kita mulai membreakdown. Ini adalah program baru. Sesuatu yang berupa program baru pasti menimbulkan sebuah kesulitan. Karena ini pilot project pertama kali. Tantangan baru, Komandan. Iya, tantangan baru. Ya. Banyak pemikiran para politis kita, para ekonom berpikir, kenapa enggak kasih duit aja ke maknya, nanti dimasak. Kemudian ada yang men-challenge, ya kalau uangnya yang dikasih dimasak, kalau buat beli pulsa, buat beli HP, ya kan, enggak jadi anaknya makan bergizi. Inilah muncul, sehingga keputusan terakhir kita harus kasih makannya. Itu pimpinan kita, pimpinan pemerintahan kita. Artinya pimpinan bangsa adalah itu yang kita harus ikuti. Kita loyal. Sebagai rakyat kita harus loyal, setia. Karena para pemimpin, para presiden pasti memiliki visi misi yang membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang sangat baik. Menuju puncak kejayaan bangsanya. Itu pasti visi misinya setiap presiden. Oleh karena itu mulailah kita rancang program makan bergizi gratis. Diawali dari Pak Presiden kita Pak Prabowo sebelum dilantik,
sudah membuat percontohan dapur Kiara yang di daerah Bandung itu ya kalau nggak salah. Oh, Di sana bisa disebut dapur pertama ya, iya Komandan? itu dapur pertama Mbak. Baik. Dapur pertama, dan beliau mengadakan uji coba mulai dari pekerjanya, mulai dari sayur-mayurannya diambil dari masyarakat sekitar yang bertani. Jadi pemberdayaan potensi wilayahnya ada. Gitu. Sampai bagaimana pengaruh makan bergizi gratis terhadap anak-anak itu. Yang tadinya berangkat sekolah lemes-lemes, dapat pelajaran sejam 2 jam udah mulai ngantuk, menguap, tidak konsentrasi. Ini jadi konsentrasi, semangat, dan ada yang ditunggu-tunggu, mereka makan bersama, happy sama teman-temannya. Tidak membandingkan siapa anak orang kaya, anak orang miskin, semua makan dengan makanannya sama. Siap. Gitu. Nah, ini ternyata dampaknya luar biasa. Nah, oleh karena itu dimulailah untuk menduplikasi sistem yang di dapur Kiara itu. Sampai sekarang masih ada, Bapak, dapur Kiara? Masih ada, Masih berjalan tapi terus, bukan ya, di Pak? wilayah Depok. Oh, baik. Nah, kemudian dilanjutkan sekitar bulan Mei Juni 2024. Itu masing-masing Kodim sudah disibukkan untuk mencari lahan, karena yang paling mudah adalah lahannya TNI AD gitu, yang paling mudah untuk digunakan oleh pendampingan dari Angkatan Darat ini atau TNI. Maka dicarilah lahan di Depok, dapatlah lahan di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos. Itulah dapur pertama nantinya yang berdiri di Depok ya. Di sana mulai disurvei oleh tim dari PGN. Dari luasannya lebih dari 800 meter, kemudian akses jalannya ada, kemudian tidak sulit untuk mendapatkan bahan makanan, tidak sulit untuk mendapatkan tenaga kerja, karena ada 50 tenaga kerja nanti akan dipekerjakan dalam setiap dapur. Kemudian tidak jauh dari lokasi komplek sekolahan, maksimal radius 2 kilo dengan total 3.000 plus minus 3.000, kurang lebihnya adalah 10% dari 3.000. Nah, dari sini dapatlah lahan itu, sehingga mulai dibangun itu sekitar bulan Juli itu sudah mulai dibangun. Kita targetkan awal itu ada arahan perintah kita mencoba akan operasional tanggal 17 Agustus, ternyata tidak bisa. Belum siap. Belum siap. Jadi dapurnya belum jadi, alat dapurnya belum jadi. Kemudian kita mencoba lagi, ada perintah waktu kita siapkan bulan Oktober, ternyata Oktober belum siap. Hingga akhirnya siap itu launching tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Dan itu sudah resmi. Bersamaan ya secara resmi. Dan itu sudah bersamaan dengan beberapa dapur yang dari jalur mandiri ya. Jadi ada yayasan, ada donatur yang siap membangun dapur, kemudian bergabung dalam program MBG ini. Jadi launching pertama tanggal 6 Januari 2025 itu ada 6 dapur langsung yang beroperasi di Depok. Satu yang dapur di lahan TNI AD, dan 5-nya itu dapur di daerah Kebayunan, sama-sama di Kecamatan Tapos gitu. Kemudian dinamika program ini itu kalau kita bisa menceritakan luar biasa. Ini program ini ibaratnya anak kecil yang dia baru lahir ya. Artinya ada proses dia harus telentang dulu, ada proses dia tengkurap, ada proses dia tertatih-tatih untuk nanti belajar berjalan, jatuh dan sebagainya. Nah, kadang-kadang muncul ketidakpuasan. Awal-awal ada keterlambatan nganter, ada berbagai macam dinamika. Pro kontranya Ya, pasti pro ada. dan kontra. Dan alhamdulillah ketika kita semuanya jelaskan kepada masyarakat, masyarakat juga sangat memahami. Dan setelah berjalan seminggu, 2 minggu, mulailah dapat surat cinta kita dari anak-anak itu. Seperti yang di video tadi kan kita lihat tuh surat cintanya itu. Saya itu ketika mendapatkan membaca surat-surat cinta yang dilaporkan oleh Kepala SPPG dapur yang di Cilangkap itu, ya kita sebagai tentara kadang jarang nangis ya Mbak ya.
Itu saya sampai nggak terasa itu air mata itu Menetes ya sendiri. menetes gitu sendiri, iya Pak. Jadi anak-anak SD itu kan lugu mereka lugu gitu, mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, pada Pak Presiden. Bahkan ada yang tadi di video tadi kan kita lihat ada yang gambar Pak Prabowo dengan kucingnya beliau, itu dengan harapannya mendoakan Pak Prabowo sehat supaya makan bergizinya tetap Berjalan terus. Itu saya merasakan ya kita ini sebagai sebuah bangsa, mulai dari anak SD-nya, warga negaranya, orang tuanya, sampai kepada presidennya, itu satu visi, satu misi. Itulah sebuah bangsa kompak. Karena ketika kita membangun sebuah bangsa dan kita tidak kompak, maka Indonesia adalah salah satu negara yang sangat mudah diadu domba. Karena kita adalah menyatukan dari yang berbeda. Maka gak heran kalau kita baca ke sejarah, Jepang, Belanda itu menjajah Indonesia karena strategi mereka divide et impera. Jadi dipecah belah. Baik. Maka itu merupakan tantangan. Saat ini semoga kita tidak banyak dipecah belah dengan berbagai macam kepentingan. Itu ya. Jadi ini adalah suka dukanya, dan sampai dengan saat ini program makan bergizi gratis itu sudah ada 15 dapur yang sudah berdiri di Depok. Dan ini insya Allah termasuk kriteria yang menengah ke atas. Karena ada beberapa daerah yang satu dapur aja belum terbangun gitu. Oh, begitu. Tapi di Depok sudah 15. Wah, cukup banyak ya Pak. Ya, dan masing-masing dapur menyediakan atau serving untuk 3.000, jadi sekitar 45.000 anak-anak di Depok itu pelajar, siswa-siswi sudah terdukung dari sekitar 420.000. Jadi untuk di Depok sendiri, seandainya 420.000 pelajar mulai dari tingkat PAUD, SD, TK, SD, SMP, SMA, sederajat bahkan sampai ke pondok pesantren ya, itu totalnya ada 420.000. Dan itu 420.000 itu memerlukan sekitar 140 unit dapur itu. Wah, banyak Nah sekali ini ya, bertahap Pak. Dan ya. Terus dinamikanya ada juga demo. Ada demo tentang MBG. Saya waktu itu khawatir apakah ada pihak yang tidak puas dengan MBG, makanya kita antisipasi. Ternyata setelah kita dalamin, kita adakan pendekatan kepada masyarakat yang mau demo itu. Ternyata mereka demonya malah, kenapa di daerah saya belum ada dapur Pak? Sementara di kecamatan Tapos dapurnya udah 6. belum kebagian Ya, Komandan. makanya waktu itu begitu saya, ya udah kalau gitu lanjutkan aja demonya. Akhirnya dia mau menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Depok, tapi DPRD Kota Depoknya sudah kita tembusi juga, nanti ada masyarakat yang demonya positif gitu. Jadi justru masyarakat pada akhirnya menunggu-nunggu program MBG ini. Berarti hingga saat ini masih terus membangun dapur ke wilayah-wilayah lain, Komandan? Ya, secara bertahap gitu. Karena memang dinamikanya banyak ya, Mbak Mega. Jadi dalam mendirikan dapur ini kan beberapa variabel yang harus kita siapkan. Mulai dari lahannya, kemudian donatur atau yayasan yang siap untuk menghandle pembangunan dapurnya, menghandle pembelian alat-alat dapurnya, kemudian menghandle untuk membiayai sementara sampai nanti proses rembes ya, penggantian dari PGN sekitar seminggu, 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Nah ini butuh donatur atau para relawan itu yang harus siap gitu. Untuk Dan mensupport alhamdulillah ya, Komandan. ya. Dan saya sampaikan kepada pekerja ini yang mengharukan lagi dari para pekerja dapur ini, dapur yang khususnya yang di Cilangkap itu. Saya tanya waktu itu kepada para pekerjanya, Pak, Bapak Ibu gajinya berapa? Ah, nggak besar Pak gitu. Terus kenapa jadi mau jadi ini pegawai di dapur? Relawan. Ada relawan, ada yang cuci ompreng, ada yang nge-packing makanan, ada yang masak gitu, ada kokinya. Kalau dibandingkan dengan UMR, wah jauh Pak, dengan UMR Depok jauh. Terus kenapa kok mau bertahan?
jadi pegawai di ini di SPPG-nya dapur ini. Iya Pak, kita yang bikin semangat Pak, karena kita ngasih makan anak-anak kita. Terus ada yang menjelaskan, emangnya kenapa? Iya Pak, saya merasakan walaupun anak-anak itu ada yang seusia cucu saya, ada yang seusia anak saya, ada yang mengatakan karena yang masih muda kan mungkin seusia anaknya ya. Tapi saya menyadari Pak, siapapun itu walaupun bukan darah daging saya yakin kerja saya ini akan menjadi sedekah jariah. Kalau saya nggak bisa menyumbang uang, maka saya menyumbang dengan tenaga saya. Dan saya yakin Pak, Tuhan itu maha hidup dan tidak tidur. Tuhan pasti akan mencatat sekecil apapun amalan perbuatan baik saya. Seandainya Pak ada tenaga saya yang sekecil zarroh ya, zarroh itu kecil banget ya, atom ya. Tenaga saya itu bisa memberikan makan ke seorang anak itu nanti tumbuh menjadi seorang dokter. Dokter itu dermawan, banyak mengobatin orang dengan gratis. Kemudian ibu dokter atau pak dokter itu pun beranak pinak lagi, melahirkan insinyur, pilot dan sebagainya. Maka ini sedekah jariah Pak. Semoga mungkin karena tangan saya, karena mungkin keringat saya yang nggak seberapa ini, tapi mereka bisa jadi. Wah, luar biasa sekali. Saya ini juga terus terang Mbak, saya mendengarkan pengakuan dari masyarakat yang saya tidak, yang alami lah, saya tidak berusaha untuk gimmick itu, dan mereka menjawab itu bagi saya terasa sekali. Kita sebagai sebuah bangsa tadi bisa saling memahami itu, gitu, bahwa siapapun siap berjuang untuk program MBG ini. Nah itu yang saya rasakan, mulai dari anak-anaknya, orang tuanya, kemudian para pekerja-pekerjanya, semuanya ikhlas memikirkan program ini. Gitu. Baik. Namun Komandan, dari berbagai macam pegawai yang sudah bekerja di dapur tersebut, ya, apakah dicari pegawai atau mendaftar mandiri atau memang direkrut, atau sebelumnya mereka memang sudah bekerja namun menyisihkan waktu mereka di luar itu, atau bagaimana Komandan? Ya. Jadi kita memulai dari sosialisasi ya Mbak Mega ya. Jadi begitu proses dapur akan mulai berdiri, mulai dibangun, maka Babinsa, Koramil sudah sosialisasi ke daerah situ. Sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai mendata. Pak, nanti sekolah Bapak terbidik untuk mendapatkan program makan bergizi gratis ya. Berapa siswanya, berapa putranya, berapa putrinya, itu sudah mulai didata Mbak. Baik. Kemudian koordinasi dengan Pak RT, RW, lingkungan sekitar, Pak Lurah, Pak nanti kami butuh tenaga kerja, apakah ada masyarakat yang siap untuk bekerja. Nah kita mulai mengadakan seleksi di situ. Baik. Ada yang ya rata-rata belum punya pekerjaan, gitu, atau pengangguran lah. Ada yang sudah berusia 40 ke atas, ada yang masih anak-anak muda, contoh umur 25 gitu, mendaftar. Mulai ada proses rekrutmennya. Ada pemeriksaan kesehatan, ada wawancara juga gitu pada saat rekrutmen tenaga kerja. Jadi tidak sembarangan Mbak. Oh, baik Pak. Gitu. Baik Pak, kemudian setelah sekian lama berjalan dapur makan bergizi gratis ini Komandan, tentunya sudah ada evaluasi. Nah, bagaimana, apakah ada saran, kritik ataupun masukan dari penerima manfaat terhadap program makan bergizi gratis ini Komandan? Ya. Kalau saran, kritik, masukan yang kami terima, bahkan saya dengan adik-adik SPPG ya, adik-adik SPPG saya katakan adik-adik kenapa? Karena kepala SPPG ini ditunjuk dari SPPI. SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ini adalah generasi bangsa lulusan sarjana baik S1 maupun S2 yang dididik oleh Pak Presiden Prabowo. Gitu di selama 7 bulan kalau tidak salah, dan sempat pendidikan di Akmil juga selama 3 bulan atau 1 bulan lah ya, itu ya saya agak lupa, dan memiliki wawasan kebangsaan yang sangat tinggi mereka ini.
Dan ketika awal mereka mau masuk ke dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Baik. menjadi kepala SPPG itu mereka dipesenin oleh BGN untuk menghadap ke dandim-dandim di wilayah masing-masing dan sampaikan di sana bahwa para dandim adalah jadikan para dandim sebagai bapak asuhmu selama di kewilayahan. Kesulitanmu, kendalamu sampaikan ke Pak Dandim dan Pak Dandim akan siap membantu. Jadi bagi saya melayani para SPPI dengan berbagai macam permasalahan ini, adik-adik SPP ini, bagi saya adalah sebuah amanah gitu. Yang diberikan oleh negara untuk membantu. Jadi kendalanya banyak Pak, Mbak gitu. Ada yang sumur bornya yang sudah dibangun tiba-tiba macet ini, akhirnya kita beli toren. Kita beli toren, kita buat instalasi airnya lagi, kita panggil mobil tangki air bersih itu ngisi torennya. Pokoknya nggak boleh gagal ngasih makan. Itu prinsipnya. Begitu banyak lika-liku yang sudah dijalani ya Komandan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini. Iya. Nah kemudian Komandan terkait dengan program LTT atau luas tambah tanam dan serap gabah, kira-kira apakah yang Komandan telah lakukan? Oke. Jadi terkait dengan program LTT dan serap gabah, Mbak. Baik. Kita harus tahu dulu, LTT ini program apa sih? Gitu. Kemudian apa korelasinya dengan serap gabah? LTT ini adalah program luas tambah tanam. Jadi artinya kalau ada areal pertanian atau hamparan lahan pertanian yang tadinya setahun itu panen sekali, gimana caranya bisa panen 2-3 kali. Kalau yang tadinya ada areal lahan tidur yang belum menjadi lahan pertanian, gimana caranya ini menjadi lahan pertanian sehingga hamparan luasan lahan pertaniannya menjadi bertambah. Nah inilah konsep program LTT ini, luas tambah tanam. Jadi menghidupkan lahan yang tidur ya Komandan? Ya, bisa menjadi lahan yang tidur dihidupkan, bisa produktivitas lahan yang panen sekali jadi 2-3 kali panen. Gitu. Baik. Nah sekarang mari kita bawa program LTT ini ke Depok. Gitu. Jadi Depok ini adalah bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Memang Depok adalah daerah aglomerasi yang disiapkan sebagai penyangga Jakarta, ibu kota Jakarta. Dalam hal apa menyangganya? Dalam hal menampung tenaga kerja yang akan mensuplai ke Jakarta. Maka tidak heran kalau di Depok itu lebih banyak terbangun perumahan dibanding daripada terbangunnya lahan pertanian. Bahkan lahan pertanian di Depok semakin sempit, habis berubah menjadi lahan perumahan gitu. Ini yang akhirnya mempengaruhi implementasi program LTT ini di Depok gitu. Luas tambah tanam ini, sehingga dalam kaitannya TNI mendapatkan amanah dari pemerintah ya, itu untuk mendampingi Kementerian Pertanian dalam menanam padi. Maka menanam padi di Depok itu sampai dengan saat ini tinggal yang dilakukan sebagian kelompok tani, Poktan yang ada di daerah Tapos. Itu pun mereka menanam bukan di lahannya sendiri atau di lahan pemerintah. Tetapi ya mereka menanam di lahannya PT Keraba, PT Serak gitu. Dengan total sekitar 46 hektar. Jadi untuk dikaitkan ke program LTT ini atau program Kementerian Pertanian, ada satu syarat, yaitu CPCL, calon petani, calon lahan. Calon petaninya sudah ada dari Poktan tadi. Betul. Kemudian calon lahannya ini yang tidak mendapatkan regulasinya karena dibutuhkan perizinan dari pemilik lahan. Sementara dari PT Serak, PT Karaba itu mempersilahkan kepada para petani untuk menggarap selama lahan itu masih lahan tidur. Tetapi untuk mengeluarkan surat pernyataan izin garap ini yang dari masing-masing pihak PT Serak maupun Karaba ini tidak berani mengeluarkan. Dan itu sangat logis
karena dikhawatirkan nanti akan ada konflik di kemudian hari. Tetapi pada prinsipnya PT Karaba dan PT Serak sangat sosial gitu karena mengizinkan. Nah, oleh karena itu petani di Depok yang di Tapos ini mereka bercocok tanam secara swadaya. Nah, kemudian hasilnya pun tidak banyak dan rata-rata digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri, atau mungkin untuk kalau ada tetangganya yang meninggal dia menyumbang beras, maka dia menggilingkan gabahnya sebagian disumbangkan seperti itu. Jadi disimpan dalam bentuk gabah, disimpan sendiri oleh para petani itu. Nah, saya sudah pernah mencoba untuk mengajak pimpinan cabang kantor Bulog yang di Bogor, Pak Yanto waktu itu. Pak Yanto, ini poktan kita yang di Depok sedang panen, ayo kita sambangin. Alhamdulillah kita sambangin, kemudian kita ajak untuk wawancara. Jadi dari hasil wawancara itu Pak Yanto tadi menyampaikan bahwa para petani, seandainya para petani kesulitan, tidak ada yang menyerap hasil panennya, maka gabah siap menyerap dengan harga di 6.500. Di bawah pasaran. Yang sudah standar. Nah, ini di atas pasaran. Oh, di atas. Ya. Karena harapannya dari Bulog ini kan menginginkan agar para petani ini terlindungi dari para tengkulak yang kadang-kadang membeli secara ijon. Ijon itu belum panen tapi sudah dibeli di bawah harga pasar. Jadi udah di DP duluan gitu bahasanya. Nah, atau ada yang membeli karena petani butuh, karena misalkan padinya ketika panen kehujanan dan sebagainya, bahasa itu dibelinya harganya murah gitu. Maka Bulog itu siap membeli dengan harga yang sudah distandarisasi, yaitu 6.500 gitu. Namun jika para petani ini memiliki sebuah mekanisme sehingga petani bisa lebih untung dari harga yang ditetapkan oleh Bulog, maka Bulog tidak memaksa para petani untuk menjual ke Bulog. Nah, itu yang dijelaskan oleh Pak Yanto saat itu. Maka saat itu ditawarkan, Pak, gimana? Apakah gabah hasil panennya ini boleh atau bisa diserap oleh Bulog? Kemudian dari pihak petani nanyakan. Jadi saya juga akhirnya jadi tahu detail, Mbak, bahwa menyerap gabah itu nggak mudah, nggak sesimpel itu. Ada teknik-teknik yang kita harus ketahui. Contoh, menyerapnya gabahnya ini harus disiapkan di pinggir jalan yang truk pengangkutnya bisa nyampe ke situ. Nah, ini bagi para petani ini permasalahan gitu, karena dari sawahnya yang dia bercocok tanam dan dia panen di situ, menggotong ke sini dan sebagainya, itu ternyata butuh kos lagi. Nah, butuh biaya lagi. Jadi begini, ketika panen padi, Mbak, itu kan ditebang dulu. Jadi tidak pakai mesin, tidak pakai kombi, tapi pakai manual. Ya. Setelah itu ditumpuklah ada terpal gitu kan, ditumpuk dulu. Setelah itu kalau dia sempat merontokkan padi hari itu, dirontokkan hari itu. Kalau nggak sempat ini ditutup pakai terpal lagi, Mbak. Besok dia melanjutkan panen. Sebagian masyarakat petani tadi, poktan tadi, ada yang mulai merontokkan, ada mesin perontoknya itu. Nah, ini yang diharapkan bahwa Bulog itu mengambil bukan di tengah sawah. Tadi kan panennya di tengah sawah nih. Tengah sawah, baik. Nah, tetapi ini harus sudah tersedia gabahnya dalam karung, sudah tersedia di pinggir jalan, sehingga rapi. Ya, sehingga truk yang mengambil dari Bulog ini siap mengangkut gitu. Nah, ternyata ini para petani itu aja mengupahkan gitu, bisa dia mengupahkan ke sesama poktan, bisa ke orang lain. Jadi pakai motor-motor yang butut-butut itu, Mbak. Jadi satu motor bisa ngangkut berapa karung gitu, gitu ke pinggir jalan, dan itu diupahkan lagi. Kemudian seandainya dalam bentuk beras gitu, Bulog juga menampung dalam bentuk beras, kalau tidak salah 12.000 ya. Itu juga harus sudah diantar sampai ke Bulognya. Nah, ini permasalahan
sendiri bagi para petani tadi. Karena petani ini menggunakan untuk kebutuhannya sehari-hari sendiri gitu. Jadi untuk bulan ini misalkan dia butuh beras 1 sak gitu, 100 kilo gitu. Dia akan membawa gabah itu ke penggilingan padi, digilingkan misalkan yang hasil berasnya 100 kilo, habis itu bawa pulang lagi untuk stok dia. Jadi untuk konsumsi mereka, dan itu ketika dihitung secara ekonomis jatuhnya adalah di atas harga bulog. Gitu. Jadi contoh dengan dia nggak membeli beras padahal harga beras di pasaran 13.000, maka hitungannya kan 13.000 nih. Betul. Padahal bulog mengambilnya 12.000. Jadi secara ekonomis nilainya lebih tinggi dibandingkan bulog. Nah, maka Pak Yanto, kepala pimpinan cabang Bulog Bogor kemarin, kami tidak bisa memaksakan Pak, karena tujuan kami bukan untuk menekan rakyat. Justru jangan sampai rakyat atau para petani itu dibeli oleh tengkulak di bawah harga pasar. Gitu. Tapi kalau bisa lebih tinggi nilai ekonominya di bawah di atas harga bulog, silakan, bulog malah senang. Gitu. Ya itulah makanya terkait dengan program LTT ini, Depok adalah daerah perkotaan, minim pertanian, sehingga luasan hamparan persawahan padi itu sangat terbatas, hanya ada sekitar 46 hektar tadi, itu pun pinjaman sehingga tidak tersentuh oleh program pemerintah, dan masyarakat menggelar itu secara swadaya dan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Jadi Kodim selama ini melaksanakan pendampingan bersama dengan Dinas Pertanian Kota Depok, itu memberikan pendampingan semaksimal mungkin. Kalau misalkan kendalanya apa, air, kita pinjamkan mesin untuk pemompa airnya itu, ngambil dari sungai bawah itu, Pesanggerahan. Nah ini dinamikanya ketika menerapkan program LTT dan serap gabah ini di daerah perkotaan seperti Depok. Jadi luas lahannya minim, hasil gabahnya juga sangat minim, sehingga tidak ada gabah yang bisa diserap. Nah ini mungkin kodim-kodim lain seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, Barat itu pasti merasakan kendala yang sama. Karena di perkotaan. Ya, karena di perkotaan. Mungkin kalau daerah Kabupaten Bekasi, kemudian di Tangerang mungkin yang masih ada persawahannya, mungkin program ini bisa berjalan. Gitu. Wah, luar biasa sekali Komandan. Kodim 0508 Depok Inti untuk membantu mensukseskan program makan bergizi gratis. Sobat Jayakarta, kita dukung terus ya Kodim 0508 Depok, semoga selalu sukses untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini. Ya, amin. Nah, Komandan, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan terkait program makan bergizi gratis ini? Kalau saya boleh berpesan kepada seluruh anak bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yakinlah bahwa program makan bergizi gratis ini sangat berguna untuk menyiapkan bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa besar yang nanti akan disegani dunia, yang bahkan menjadi salah satu negara poros atau yang menjadi perhatian dunia. Gitu. Amin. Mudah-mudahan harapannya terkabulkan ya Komandan, dan sukses terus untuk Kodim 0508 Depok. Oke. Nah, Sobat Jayakarta, sebelum saya melanjutkan ke topik selanjutnya, saya akan kembali mengajak Sobat Jayakarta semua untuk menyaksikan video berikut ini. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua lahan ini dahulunya gelap, rawan, sudah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, berbuat kriminalitas. Bahkan ada tanda kutip prostitusi di sini dimanfaatkan juga. Kami selaku komunitas Kampung Kita Depok bekerja sama dengan warga Gunung Kidul Depok untuk merubah lahan ini menjadi lahan yang produktif. Kami akan mendampingi komunitas K3D
untuk mewujudkan lahan ini menjadi lahan pertanian yang produktif bagi masyarakat Depok. Saya Kapten Infanteri Agung Bintoro, Pasilo Kodim 0508 Depok, Koordinator Urban Farming Kodim Depok. Tugas kita hari ini mengubah lahan tidur menjadi subur. Mari kita ikuti kegiatan ini. Go! Kami datangkan alat-alat berat untuk mengangkat batu-batu besar, sedangkan yang batu-batu kecil, yang bongkar-bongkar itu diambil secara manual oleh anggota kami dan masyarakat. Dalam proses pengerjaannya, Kodim Depok melibatkan kolaborasi antar berbagai pihak. Untuk teknologi pertanian, mereka bekerja sama dengan sekolah SMK di Depok melalui program Smart Farming, sedangkan tenaga kerja perawatan tanaman melibatkan komunitas masyarakat di wilayah Depok. Kodim juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk belajar bersama di lahan yang dikelola oleh Kodim Depok. Selain mengoptimalkan lahan tidur, Kodim Depok juga mendampingi Hanpangan di pesantren Ruhama Al-Fajar, Citayam, serta di Miracle Farm, Cimanggis, dan masyarakat lainnya. Saya mohon izin bertanya, Komandan. Kami dan Ramil Cimanggis izin bertanya. Mohon izin untuk Komandan dapat ide dari mana untuk apa kegiatan dagang bawang ini demikian. Dengan kita bisa jualan seperti ini menambah interaksi kita dengan masyarakat. Bisa dipahami ya? Ini kan para dan Ramil sudah saya perintahkan untuk melaporkan di grup, memonitor salah satu harga bawang. Coba Pak Aswan, di Sukmajaya berapa? Izin Komandan, di wilayah kami, Pasar Pucung, Kecamatan Cilodong, harga bawang dicek 30.000 per kilogram, diecer Komandan. Izin Komandan, kalau dari Koramil 05 Sawangan, harga bawang merah 30.000 dan per kilo. Untuk wilayah Kecamatan Cimanggis, sekitaran 45.000 Komandan. Siap, mohon izin Komandan. Koramil 07, di pasar modern untuk harga tadi malam 65.000. Nah, artinya yang perlu kita bantu untuk menurunkan harga pasar, ya kita memang tidak merusak harga pasar ya, tapi kita membantu masyarakatnya, mungkin ke arah Limo maupun ke arah Cimanggis. Demikian petunjuk saya. Jelas? Ada pertanyaan? Siap, jelas. Setelah bawang dibagikan oleh Dandim dan dibawa oleh Dan Ramil, para Babinsa pun bergerak membantu masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menekan inflasi akibat melonjaknya harga bawang merah. Ambil berapa kilo, Bu? Cuma sekilo mawon. Sekilo mawon, Bu, deh. Iya, bener. Pangan tersedia. Nah, Sobat Jayakarta, kita ke topik selanjutnya yaitu program ketahanan pangan dengan cara urban farming. Nah, Kodim 0508 Depok ini memanfaatkan lahan-lahan tidur di wilayah Kota Depok untuk dijadikan lahan urban farming. Nah, menurut Bapak Komandan, urban farming di sini menurut versi Bapak ini apa? Oke. Jadi urban farming ini kan bagian dari program ketahanan pangan. Jadi kita tadi saya seperti penjelasan saya di awal, kita punya program ketahanan pangan, ini program nasional. Dan ketika diimplementasikan di daerah perkotaan, ini banyak mendapatkan kendala, artinya lahannya sulit, petaninya sulit karena rata-rata pekerjanya adalah pegawai gitu di kantoran dan sebagainya. Oleh karena itu awal ya ini yang menjadi pedoman kita, patokan saya waktu pertama kali menjadi Dandim ini kan adanya ST dari Bapak Kasat ini, bahwa tiap-tiap Kodim harus menyiapkan lahan seluas 200 hektar untuk program ketahanan pangan gitu. Wah, ini luas sekali 200 hektar. Mungkin bagi teman-teman Dandim yang di daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin, atau di luar Jawa itu mungkin kecil banget itu 200 hektar itu. Tapi bagi di Jabodetabek mungkin ya itu sulit sekali. Betul. Maka waktu itu saya awali tugas saya ini mengumpulkan para Dan Ramil. Dan Ramil, kita ada tugas ini. Kita lahan mana yang bisa kita garap nih sekarang? Di sini ada kebingungan Mbak Mega. Wah, nggak ada dan yang bisa digarap gitu. Apalagi yang lahannya ada legalitasnya gitu kan. Tapi saya tidak kalah akal. Oke, enggak apa-apa. Mungkin itu adalah batas kemampuan dari para Dan Ramil saya untuk memikir.
Akhirnya saya buka tab saya buka Google Map, kemudian saya setting satelit, kemudian saya mulai lihat di situ mana daerah wilayah Depok ini yang masih ada gerumbulan hijau atau bukan perumahan lah, intinya seperti itu. Betul. Maka saya mulai hunting itu Mbak, hunting saya dari peta itu hunting. Ayo kita datangin, saya datangin. Ternyata studio alam TVRI yang ada di Cilodong sana. Kemudian hunting lagi, ternyata hutan cagar alamnya Depok yang sejak zaman Belanda itu. Wah, itu jelas gak mungkin ditanemin gitu. Kemudian mulai ketemulah lahan Satgas BLBI yang ada di Cipayung. Kemudian ketemulah lahan tidur lagi yang konflik antara kementerian, salah satu kementerian dengan salah satu masyarakat. Kemudian ada juga lahan luas seperti punyanya PT Karaba, PT Serak. Jadi sudah izin garapnya sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan gitu, tapi perusahaannya membangunnya secara bertahap gitu. Jadi akhirnya menyisakan lahan-lahan tidur yang memang belum bisa dikerjakan proyek mereka gitu. Itu saya hunting itu, saya datengin satu-satu dan saya cari potensi gimana kita bisa nanemin. Nah, yang dapat pertama kali lahan seluas sekitar 2 hektar itu posisinya di depan Mall Pesona Square Depok di Jalan Juanda. Ini termasuk di pusat kota Depok. Itu kemudian lahan ini adalah lahannya Kementerian PUPR. Bekas batching plan. Jadi dulu pembangunan tol, di situ batching plan-nya, kemudian saat itu kondisinya berbatu gitu, jadi banyak sekali limbah-limbah cor-coran itu, limbah-limbah semen-semen itu. Akhirnya bekerja sama dengan komunitas masyarakat K3D Kampung Kita Depok, kemudian dari komunitas Gunung Kidul juga yang tinggal di Depok. Akhirnya kita kolaborasi Mbak. Nah, kita cut and fill, kita tata, saling membantu. Ya, saling membantu. Alhamdulillah kita bisa panen bawang waktu itu sekitar bulan Agustus ya. Bulan Agustus kita panen bawang. Kita tanam bulan Juni, bulan Agustus kita panen bawang merah. Itu banyak kaget tuh. Bawang merah bisa iya, gitu, kok bisa ya Depok menghasilkan bawang merah. Ternyata bisa gitu. Padahal kendalanya airnya sulit, makanya kita harus pakai sistem drip. Sistem drip itu kayak ada selang, nanti dia dikasih tekanan air gitu, nanti netes per menit. Jadi itu cara untuk menghemat air. Kemudian bedengannya kita tutup pakai mulsa. Jadi airnya itu bisa hemat, kemudian mulsa itu tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nah itu alhamdulillah bawangnya juga besar-besar waktu itu kita panen itu dan mengundang mengundang Bapak Pangdam juga gitu. Kemudian selesai kita tanam bawang, kita lanjut dengan tanam cabai di bulan Agustus itu. Kemudian sekitar 4 bulan Desember kemarin kita mulai panen. Ya, panen cabai, bawang juga. Ya. Dan apa tujuannya kita untuk menanam bawang dan cabai? Kenapa kok bawang dan cabai? Bawang dan cabai adalah salah satu atau salah dua ya komoditas yang fluktuasinya tinggi di perkotaan. Betul sekali. Ya, jadi tujuan kita menanam itu agar ketika ada fluktuasi harga yang tinggi, khususnya dua komoditas tadi, kita bisa mengerem pasar. Jadi alhamdulillah waktu panen itu Mbak, harga di pasar sekitar 40.000 per kilo. Tinggi sekali ya. Tinggi sekali waktu itu. Dan kita menjual di harga 23.000. Wah, luar biasa per kilonya. Jadi masyarakat yang jualnya juga unik. Kita juga meraba-raba bagaimana cara jualnya ini ya. Tapi itu khusus di Depok saja Komandan? Di Depok saja. Jadi kita waktu itu ada juga tengkulak yang mau, Pak ini kita tebas. Enggak, saya enggak mau jual kayak gitu. Baik. Saya pengen menjual, ini bentuk interaksi antara Kodim dengan masyarakat. Jadi ada yang waktu itu panen sekitar 1,4 ton. Banyak juga Komandan. Lumayan ya. Kemudian akhirnya saya bagi ke koramil. Koramil saya ada 7. Ya ini koramil ada bawang. Masing-masing koramil 200 kilo. Silahkan dijual. Gimana caranya terserah kalian. Saya gitu kan. Pada dan ramil saya challenge.
Akhirnya dan ini boleh nggak dibeli anggota sendiri? Ya terserah saja gitu. Jadi bebas ya kemarin. Bebas. Akhirnya ada Koramil yang jualan di depan Koramil, bawa meja, ada ini, ada timbangan. Jadi bawa ada plastik, ada orang lewat itu kan mau beli dengan dikasih label itu. Bawang merah harga per kilo 25.000 gitu. Tetap di bawah harga pasar kan. Gitu. Ternyata banyak itu yang mampir, mak-mak itu kan beli gitu. Ada juga yang nawarkan lewat RT RW, lewat grup RT RW. Jadi ternyata banyak solusi, banyak cara gitu. Untuk kita sampai kepada end user gitu. Jadi hasil panenan kita tadi langsung menyentuh ke end user gitu, termasuk cabenya tadi gitu Mbak. Jadi urban farming adalah salah satu bagian dari program ketahanan pangan yang kita laksanakan di daerah perkotaan karena lahannya sudah nggak ada yang luas gitu. Mungkin kita hanya bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur. Dan saat ini alhamdulillah Kodim Depok kemarin minta izin ke BLBI ya, Satgas BLBI di bawah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada satu lahan luas sekitar 47 hektar. Kemudian kita hanya mengajukan 18 hektar untuk kita manfaatkan untuk pertanian. Sekarang sedang kita tanemin tanaman koro pedang. Apa itu Komandan? Saya baru dengar. Baru dengar ya. Koro pedang itu bentuknya seperti pete Cina. Jadi biji-bijian hasilnya. Dia agak panjang-panjang gitu, terus ada biji-bijiannya. Jadi koro pedang ini adalah komoditas pengganti kedelai untuk membuat tahu tempe. Bahkan bisa dijadikan seperti susu juga, susu kedelai atau susu koro nanti itu bisa. Sejenis kedelai. Ya, ini protein, bagian dari protein nabati. Jadi kita ketahui kenapa kok saya memilih koro pedang. Ada filosofinya, ada landasannya. Baik, apa itu? Karena saya mendapatkan informasi dari sahabat saya Pak Maino, ini salah satu direktur di Kementerian Pertanian, Ketahanan Pangan itu ya. Beliau nyampaikan, Pak Dandim, kita itu Indonesia 95% kedelai kita masih impor, Pak. Oh begitu. Iya, betapa rentannya itu. Bisa jadi kita besok, apalagi ini ada mulai ancang-ancang perang dagang ini kan. Betul. Kalau kita sampai gagal mengimpor kedelai, bisa jadi bangsa Indonesia nggak makan tahu tempe. Ya, oleh karena itu saya mencoba, wah ini kayaknya harus tahan kita, harus memiliki ketahanan kita dalam tahu tempe ini. Maka saya jadikanlah koro pedang itu sebagai komoditas utama di lahan urban farming yang di Tanah Merah Cipayung, Depok itu. Tapi Komandan kenapa nggak kedelai saja langsung gitu? Ya, ini perbedaannya. Jadi saya menggali akhirnya dengan teman-teman komunitas pemerhati kedelai dan koro pedang ini, dan kami mendapatkan sebuah informasi yang faktual bahwa sebenarnya koro pedang ini itu bisa tumbuh subur di Indonesia yang tropis. Ya, kemudian justru di Eropa itu koro pedang itu lebih familiar dan lebih mahal harganya dibanding kedelai. Wah. Jadi kedelai itu ibaratnya komoditas utama, topnya jenis kedelai-kedelian tuh koro pedang ini topnya gitu. Tetapi memang koro pedang ini ada kandungan sianidanya. Ya, dan penjelasan dari teman-teman komunitas tuh jelaskan, Pak, sianida itu sebenarnya alami, Pak. Memang dia bersifat racun, tapi dia alami. Tapi bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Dihilangkannya mudah. Jadi biji-bijiannya tinggal direndam aja. Hilang langsung. 2 kali 24 jam hilang. Artinya bagi manusia hal itu mudah. Betul. Tetapi ternyata ini adalah pelindungnya si tanaman ini supaya tidak dimakan hama seperti tikus, seperti ya hama-hama pertanian lainnya. Jadi tikus nggak mau makan koro pedang ini, kenapa? Karena ada racunnya, sianidanya. Sementara tikus kalau mau makan itu kan tak rendam dulu biar hilang sianidanya, baru besok saya makan, kan nggak mungkin. Karena dia nggak punya logika. Gitu. Maka dari itu saya tetapkan tuh, saya pilih koro pedang sebagai komoditas. Ya, ini sudah ada yang mulai berbuah yang tahap pertama. Di mana itu? Di lokasinya di Tanah Merah Cipayung, di Kota Depok.
Kecamatan Cipayung. Nah, Jadi ini silakan nanti kita sudah undang. mulai dijual? Belum. Mulai berbuah. Mulai berbuah. Nanti jadi keutamaan koro pedang itu satu, dia memiliki cyanida yang menjadi penangkal alami dari hama-hama pertanian. Kemudian dia ini bersifat seperti rumput, jadi mudah tumbuh dia. Tidak memerlukan tidak apa ya bahasanya itu tidak manja dia. Tanaman ini tidak manja. Jadi di berbagai di pot pun bisa. Di pot pun bisa. Kita tanam di pot. Terus nanti kan ini menjalar ya, kita sangkutkan di pagar gitu bisa. Kemudian dan potensinya luar biasa. Karena dia bisa ditanam disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Bisa sampai 2 tahun. Jadi nanti kalau misalkan kita budidayakan di lahan-lahan kita yang terbatas itu, nanti begitu tak panen kita simpan, simpan. Begitu sudah banyak gitu di dalam goni gitu, kita bisa mulai keluarkan bijinya, kita pecahkan dari cangkangnya, kemudian baru kita timbang, kita jual. Sampai dengan saat ini informasi yang saya dapatkan harga per kilonya 8.000. Cukup terjangkau ya. Ya itu. Jadi sangat potensial sekali. Jadi untuk usaha sampingan, karena dia nggak rewel tanaman ini, tinggal tanam, biarin dia nanti akan tumbuh dan masa hidupnya bisa sampai 1 tahun maksimal. Jadi panen pertama itu dia seperti buncis itu ya, buncis nanti udah mulai kering dipanen. Terus dia hidup 4 bulan pertama itulah panen pertama. Setelah itu dari masa 4 bulan sampai 1 tahun usia maksimal dia tuh dia tinggal panen-panen aja. Jadi tidak seperti kedelai. Kedelai sekali panen ya sudah langsung disiangin lagi tanahnya gitu. Kalau ini enggak. Inilah salah satu keuntungan. Jadi untuk sambilan, untuk usaha itu masa hidupnya lebih panjang. Koro pedang ini. Baik, kita tunggu Komandan kalau sudah panen. Ya, insya Allah. Jadi nanti kita konekkan ke para pengusaha-pengusaha tahu tempe yang ada di Depok ini. Sudah mulai kita sounding kita perkenalkan. Dan kita sudah mulai uji coba gitu. Luar biasa sekali Komandan Kodim 0508 Depok ini. Ya, semoga kita sesuai dengan prinsip kita TNI ada kita dari rakyat untuk rakyat dan kita akan selalu berjuang bagi rakyat. Kalau potensi kedepannya rakyat akan kesulitan pangan, maka TNI akan berjuang gimana caranya mengatasi kita nggak sulit pangan ketika masa sulit itu terjadi. Gitu Mbak. Baik Komandan. Nah selanjutnya kita akan membahas ke topik selanjutnya nih Komandan tentang komunikasi sosial kreatif Kodim 0508 Depok dengan pemberian materi wawasan kebangsaan menggunakan metode permainan GTAG atau Guerrilla Tactical Game. Nah, namun sebelum itu Sobat Jayakarta kembali akan kami ajak untuk menyaksikan video berikut ini. Sejenak ku menirikan luka yang ku suguhkan ritme jenaka dan biarkan dirinya tertawa lepas di atas jentaka yang ku telan. Mari bermain tak peduli kepedihanku, mari bermain tak menghibur mereka. Janganlah kesembunyikan kalau kecewa pada dunia. Janganlah kesembunyikan. Aku tak merudi ketahui saat menangis tak terjatuh lagi. Aku terbiasa menyendiri, menutupku sepi dalam komedi. Wahai jentaka yang berlari, tidakkah kau jangan menari dan antarkan ku pulang menuju
menuju keheningan demi jiwa tak bertuan. Janganlah sembunyikan kala kecewa pada dunia. Janganlah sembunyikan. Aku tak mau diketahui saat menangis dan terjatuh lagi. Aku terbiasa menyendiri, menutupi sepi dalam komedi. Nah, ini menarik sekali nih, Komandan, permainan perang-perangan, Iya. tapi di dalamnya ada pesan kebangsaan untuk pemuda-pemudi negeri kita nih. Iya. Bisa diceritakan tentang kegiatan ini, Komandan? Oke, jadi kegiatan ini ada makna filosofinya juga, Mbak Mega. Kita ini adalah bangsa besar. Indonesia itu bangsa besar. Penduduk kita 280 juta jiwa. Kita terletak di sebuah persimpangan 2 samudra dan 2 benua. Artinya Indonesia ini memiliki posisi sentral tempat lalu lintas perdagangan dunia. Kemudian Indonesia ini terletak di daerah tropis, ya, di ekuator. Artinya cahaya matahari itu full sepanjang tahun kita dapatkan. Kemudian kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Kemudian kita daerah kepulauan. Kita adalah negara kepulauan. Ada pulau, ada laut. Berarti angin cukup. Jadi sumber energi itu sangat banyak. Jadi Indonesia itu kalau boleh saya mengatakan itu seperti seorang wanita yang cantik dan seksi gitu. Yang banyak negara-negara itu sangat menginginkan mempersuntingnya gitu. Ingin memperebutkannya. Dan sejarah mengatakan gitu. Bagaimana kita palawija kita dibawa ke Belanda sana sampai menjadikan Belanda ini menjadi negara yang kaya di zamannya itu. Ini kan luar biasa karena mengeruk keuntungan dari Indonesia itu. Nah, ini merupakan bukti bahwa kita ini bangsa besar yang memiliki aset yang sangat banyak dan pasti banyak yang menginginkannya. Maka pertahanan negara kita harus kuat. Sementara pertahanan kita sampai dengan saat ini sistemnya adalah sistem pertahanan semesta. Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya apa? Dalam kondisi darurat perang, ketika itu membutuhkan sebuah totalitas, misalkan kita perang dengan negara besar yang tidak sanggup diatasi oleh TNI-nya sendiri, sehingga TNI-nya harus kalah dan kita harus bergerilya melanjutkan dengan perang berlarut, maka seluruh rakyat Indonesia ini harus siap untuk berjuang demi membela kedaulatan bangsa dan negaranya. Nah, filosofi inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi muda bangsa. Baik. Jangan sampai generasi muda bangsa kita nanti ketika kondisi ini terjadi dan mereka diminta pertanggungjawabannya, hak dan kewajibannya untuk membela bangsanya, maka dia mengatakan, ya Bapak TNI aja yang berjuang, kan kita rakyat. Nah, Padahal kondisi darurat perangnya itu sudah memaksa Indonesia sampai kepada total war atau perang total kesemestaan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan kondisi ini, kita perlu menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda kita. Untuk selalu siap berjuang demi bangsa dan negaranya ketika dibutuhkan nantinya. Nah, ini yang harus dipahami. Sehingga kita harus sadarkan hak dan kewajiban membela bangsa dan negara ini merupakan hak dan kewajiban semuanya. Tidak terbatas yang profesinya TNI saja. Mau guru, mau pekerja, mau buruh, semua harus siap berjuang untuk bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, yang tantangan yang kita hadapi berikutnya, variabel berikutnya adalah generasi muda kita yang masuk dalam klasternya generasi Z. Maka kita pelajari, apa sih karakteristiknya generasi Z ini? Oh, generasi Z adalah generasi anak muda yang lahir pada tahun sekian sampai sekian. Karakteristiknya
dia ini modern. Dia ini kalau nggak tahu, pengen tahu sesuatu, tinggal buka gadgetnya aja. Nanya dia ke YouTube, nanya dia ke Google. Simple ya. Simple dia hidupnya. Kemudian dia karena interaksinya dengan gadget banyak, maka critical thinkingnya dia, daya imajinasi dia itu terwadai oleh game-game online. Baik. Gitu. Makanya game online sekarang masif sekali. PUBG, Free Fire, Mobile Legend. Ya itu. Seperti Mbak Mega ini kan termasuk generasi milenial paling. Baik. Bahkan ada yang adik-adik kita nanti yang muda-muda ini generasi Z gitu. Maka anak-anak generasi Z ini kalau kita ingin menanamkan kejuangan dan wawasan kebangsaannya, tidak bisa kita menggunakan metode yang lampau. Metode yang lampau kita dudukkan mereka dalam kelas, kasih presentasi dalam bentuk PowerPoint, kita kasih ceramah selama 45 menit atau 1 jam gitu dan mereka mengerti. Tidak bisa. Generasi Z ini ketika kita berikan indoktriner semacam itu, dia sudah gelisah, dia sudah nggak interaktif lagi. Baik. Nah, malah ngantuk komandan. Malah ngantuk dia, gitu. Maka dari itu kita mencoba sebuah metode baru, yaitu menanamkan rasa kebangsaan dan kejuangan, jiwa kejuangan ini melalui pendekatan atau metode gamifikasi. Gitu. Dan ini kebetulan insya Allah nanti saya akan angkat dalam disertasi saya dalam mengambil S3 di Universitas Muhammadiyah ya. Saya lagi ngambil jurusan administrasi publik. Jadi nanti gimana kebijakan bisa merubah pendekatan untuk melatihkan wawasan kebangsaan dengan metode gamifikasi ini. Nah, jadi konsepnya adalah ya mereka harus kita dekati sesuai dengan zaman mereka, dengan tren mereka gitu. Kita tidak bisa metodenya yang diterapkan di zaman cluster baby boomers diterapkan sama mereka. Mereka tidak interaktif, tidak tertarik gitu. Nah, maka kemarin kita coba. Saya ambilkan kan video-video tentang perjuangan Indonesia itu kan banyak tuh. Di YouTube, di mana gitu. Kita tinggal akses, kita tontonkan kepada mereka. Kalau perlu langsung di YouTube-nya. Nih adik-adik, zaman 45 dulu kita perang sama Belanda dan kita menang sehingga kita merdeka. Sekarang kita tinggal melanjutkan perjuangan. Dan kalau kita diserang negara besar lagi seperti Belanda dan sekutunya saat itu, maka adik-adik semuanya harus siap berjuang seperti yang di video tadi. Siap. Kita closing statement aja. Kita ajak mereka nonton video interaktif, audio dan visualnya jalan. Kemudian mindset dia sudah terbawa dari video itu, baru kita kasih closing statement bahwa Anda adik-adik nanti harus berjuang kayak gitu loh ketika masanya tiba. Sanggup nggak? Sanggup. Pengen nyoba rasanya perang kayak mana? Ya pengen. Ayo kalau gitu kita main perang-perangan. Nah itu. Pada penasaran. Iya, kita menimbulkan penasarannya itu. Nah sekarang kita mencoba itu, kita pulkan karena butuh barrier, butuh obstacle. Kita kemarin kerjasama dengan PT Garuda Modern Indonesia, kemudian kerjasama dengan PT Mall Pesona Square Depok gitu. Dan kita kombinasikan. Jadi alatnya kita pinjam ke PT GMI itu Garuda Modern Indonesia. Kemudian tempatnya kita pinjam ke Mall Pesona Square gitu. Nah ini adalah bagian dari pemberdayaan potensi wilayah sebenarnya. Gitu. Akhirnya adik-adik siswa ini tadi tertarik mereka karena GTEC dulu kita kasih nama PUBG Live. Jadi PUBG Live itu maksudnya adalah real PUBG. Jadi permainan PUBG tetapi di dunia nyatakan. Jadi orangnya yang kejar-kejaran betul-betulan gitu, tembak-tembakan betulan gitu. Kalau di PUBG online itu kan hanya main di layar saja. Yang sehat cuma jempolnya aja. Gitu. Tapi kalau ini live PUBG ini ya badannya yang bergerak, diperlengkapi rompi, sensornya sama senjata betulan. Senjata bukan senjata betulan, senjata simulator. Nah, nanti mereka kejar-kejaran tuh. Kejar-kejaran, lari-larian, kan berkeringat, sehat. Gitu. Berarti ada lahan sendiri untuk misalnya satu ruangan gitu. Iya. Ya, kita siapkan satu ruangan.
Makanya kita atur, ada dinding-dindingnya, ada ininya. Nah nanti Mbak Mega sama teman-teman kita undang nanti ke Depok kalau pengen nyoba G-Tech itu. Pasti Komandan, terima kasih. Karena ini kemarin membawa nama PUBG, kita takutkan adanya sebuah tuntutan pelanggaran hak cipta gitu. Makanya kita mencari sendiri yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Ketemulah namanya G-Tech, Guerrilla Tactical Game. Jadi bahasa Inggris guerrilla itu gerilya sebenarnya. Guerrilla Tactical Game. Jadi game taktik gerilya. Nah, taktik gerilya itu apa? Gerilya itu pertempuran yang tak berpola. Timbul tenggelam di saat yang musuh lemah diserang, ketika musuh sedang kuat-kuatnya kita menghilang, itulah gerilya. Jadi tidak memaksakan harus nyerang, harus menang, enggak. Lihat, oh musuhnya kuat, oh musuhnya bertahan di dinding itu, kuat, enggak usah diserang dulu, tunggu aja dulu sampai dia keluar kita tembak. Nah itu adalah naluri yang saya ingin menularkan kepada adik-adik kita, sehingga pada saatnya nanti mereka dituntut untuk berjuang, mereka siap. Gitu. Jadi berarti ada batasan waktu, batasan usianya aja. Ya, kemarin kita batasi usianya 15 tahun. Atau sebelum 15 tahun tapi posturnya gede. Karena senjatanya aja beratnya 4 kilo, hampir mirip dengan SS1 betulan. Oh, begitu. Kemudian rompinya depan 2 kilo, belakang juga 2 kilo. Jadi mirip seperti armornya kita itu. Jadi berat gitu. Jadi kalau main, jadi baru make aja sudah merasa olahraga ya. Olahraga. Itu kadang kan kita kasih durasi permainannya 15 menit. Awal adik-adik itu main, Pak kok cuma 15 menit sebentar banget. Ya nanti kalau kurang ditambahin dah gitu. Gitu aja kita sama anak-anak kan. Oke Pak ya, oke. Mainlah mereka. Baru 10 menit, Pak ini kapan selesainya? Ini baru 10 menit loh. Karena dia udah mulai keringatnya keluar semua. Udah ngos-ngosan dia gitu. Kapan selesainya? Pun nggak selesai. Lah katanya tadi mau minta tambah gitu. Nah, artinya ketika mereka mencoba, inilah bentuk game yang melatih fisik, saraf motorik mereka bekerja, kemudian kerjasama mereka bekerja, sosial mereka bekerja, koordinasi sama teman-temannya, gitu, untuk memenangkan pertempuran. Jadi ini gabungan. Jadi gabungan seperti game online tadi, PUBG atau Free Fire, karena kita buat medannya seperti itu. Kemudian gabungan juga game Airsoft Gun. Kalau Airsoft Gun kan komunitas, teman-teman komunitas yang kita undang, kita coba kemarin ngerasakan. Apa sih perbedaannya? Kalau Airsoft Gun juga ada Pak pertempurannya, tapi kita membutuhkan marshal katanya. Apa marshal itu? Saya tanya. Marshal itu kalau di kita, di latihannya TNI itu, ibaratnya wasit satuan dan wasit daerah, pengawas situasi. Jadi wasit satuan dan wasit daerah ini yang menentukan siapa kena, siapa ketembak gitu, siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Nah, kemudian karena saya dulu juga pelatih, saya pancing. Kelemahannya marshal, nggak enaknya ada marshal adalah ketika kita bersembunyi dan marshal tidak sembunyi, maka musuh akan tahu bahwa di situ ada kita. Betul nggak? Itu betul Pak katanya mereka. Itu Pak yang nggak enaknya di ini gitu Pak, karena kita masih butuh pengamat gitu. Nah sementara pengamat ini kan melihat pergerakannya para pemain gitu. Otomatis para pemain musuh dia akan curiga, ada musuh di situ karena apa? Ada marsalnya dia. Gitu. Nah itulah kalau di kami Mas mengurangi realisme latihan. Maka permainan dengan teknologi MILES ini. Jadi G-Tech ini teknologi dasarnya adalah MILES, Multiple Integrated Laser Engagement System. Dan MILES ini adalah teknologi yang sudah digunakan oleh militer negara-negara maju untuk latihan. Jadi real, dia nembak gitu, nembak dibidikkan ke sensor lawannya, begitu tembakannya masuk ya musuhnya mati, dia dapat poin. Gitu. Jadi diberikan kebebasan untuk berstrategi, taktik strategi silahkan, bebas berinisiatif, berinovasi, memanfaatkan medan situasi PKT PKM, tetapi kita nggak kehilangan nyawa betulan. Gitu, antara dua tim itu. Nah ini permainannya baru ada di Mall Pesona Square saja, Komandan? Ya,
saya jamin se-Indonesia belum ada. Dan baru ada di Depok, tepatnya di Mall Pesona Square. Wah, bisa dicoba nih Sobat Jayakarta kalau mau main ke game ini di Mall Pesona Square. Ya, khusus untuk anggota Kodam Jaya nanti saya akan mintakan ke PT GMI, PT Garuda Modern Indonesia itu, supaya prajurit Kodam Jaya dapat korting 50%. Masya Allah, terima kasih sekali Komandan. Nanti saya komunikasikan sama PT GMI-nya. Wah, luar biasa Komandan tuh Sobat Jayakarta. Ayo buruan cobain gamenya ini. Ingat ya, di Mall Pesona Square, lantai basement 3. Disitulah kita siapkan areal medan pertempuran JTEK-nya. Catat nih Sobat Jayakarta semua ya. Nah, kita tunggu kehadirannya. Baik, Komandan. Nah, baiklah Sobat Jayakarta, cukup banyak nih informasi yang telah di-share oleh Komandan Kodim 0508 Depok. Nah, sebelum saya akhiri, Komandan silahkan Bapak menyampaikan closing statement mengenai beberapa topik yang sudah kita bahas di hari ini. Silahkan Komandan. Baik, kepada saudara-saudaraku seluruh bangsa Indonesia, apapun profesinya, mari kita bangun kesadaran kita sebagai sebuah bangsa bahwa kita memiliki cita-cita nasional. Kita perlu menjaga seluruh kekayaan bangsa kita demi kelangsungan bangsa kita dan anak cucu kita ke depan. Tentunya menjaga bangsa besar tidak mudah, membutuhkan effort yang besar. Maka hal yang pertama harus kita miliki adalah persatuan dan kesatuan. Seluruh anak bangsa Indonesia harus bersatu. Jangan mudah diadu domba dengan berbagai macam isu dan kepentingan. Yang kedua, kita harus yakin bahwa pemimpin bangsa, presiden kita, siapapun itu dari masa ke masa, pasti memiliki cita-cita, tujuan yang suci menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Maka kewajiban kita sebagai rakyat bangsa Indonesia adalah patuh, taat, loyal, dan mendukung program-program para presiden-presiden kita. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan kecerdasan kita sebagai anak bangsa Indonesia di 3 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual kita untuk menganalisa hal-hal yang bersifat kebendaan, kecerdasan emosional kita untuk bisa merasakan empati sesama rakyat dan bangsa Indonesia, sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan kecerdasan spiritual kita, yaitu kecerdasan kita yang berhubungan dengan ketuhanan atau yang tetap membuat kita semangat sekalipun kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional kita sudah down. 3 itu yang dapat saya pesankan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Mari kita bangun kesadaran nasional kita. Kita ingat kita bangsa besar dan ingin menjadi bangsa besar demi anak cucu kita ke depan. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Komandan atas kesediaannya berbagi dan men-share informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk Sobat Jayakarta semua. Ya. Semoga sukses selalu Bapak. Ya, makasih Mbak Mega. Baik, Mbak Mega juga semoga sukses, sehat selalu ya. Amin, terima kasih Bapak. Nah Sobat Jayakarta, itulah tadi berbagai macam informasi dan juga topik yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus konten-konten podcast Jayakarta selanjutnya ya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa jangan disimpan sendiri, namun di-share juga ke teman-teman yang lain. Makan mentega di atas lapis legit. Saya Serka Kuat Mega, mohon pamit. Salam Jayakarta.